Habis. Baterainya habis nggak? Jalan. Ya, kita sudah melihat tadi, ya, ini adalah sebuah yang harus kita jalani dengan sikap menghadapi takdir, yaitu bagaimana kita patuh kepada keinginan takdir itu sendiri untuk terlaksana dan kemudian tidak mengklaim hasil dari apa yang telah kita lakukan itu, karena dia adalah sudah satu paket bagaimana takdir itu terjadi. Begitu terjadi, itulah takdir kita. Kita belum tahu sebelum dia terjadi. Ya, kalau sudah terjadi maka kita ridho. Nah, ini yang sudah kita jalankan dulu. Sudah kita lihat tadi. Sekarang kita masuk kepada pasal mukasyafah, musyahadah, dan nanti di situ ada zikrullah, segala ada di situ. Tolong Bang Yasin, kita ke sini. Sini. Nah, sini. Kita masuk ke sini. Kita sudah lihat tadi bagaimana susunannya. Apa yang disebut dengan mukasyafah, apa yang disebut dengan zikrullah, apa yang dimaksud dengan musyahadah di sini. Ya. Nah, ini adalah pembersihan yang dari kotor dibersihkan menjadi bersih kembali, holistik. Ya. Nah, ini didapatkan dengan mata hati, yaitu dengan menafikan nafi Islam. Ihsan tingkat pertama. Ihsan, walaupun kita melihat ataupun merasa dilihat, itu sudah masuk kepada mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka tabir. Yang tidak dilihat oleh orang lain, kita terlihat. Gitu. Contohnya tadi, di balik ini semua ada apa? Mahalus. Nah, itu sudah terbuka, itu tabir kita. Di balik semua ciptaan ada apa? Mahalus. Sudah. Itu namanya sudah terbuka tabir. Terbuka tabir itu bukan melihat apa makhluk-makhluk halus. Gitu. Bedanya di situ. Orang kan kadang-kadang mukasyafah itu terbuka tabir ya. Orang itu jadi kasyaf ya. Ya, kasyaf bisa melihat jin nggak, macam-macam ya. Itu lain. Ya. Nah, kalau di sini adalah mukasyafah, terbuka rahasia yang bagi orang lain tertutup. Ya, maka caranya itulah perjumpaan kita untuk bertemu dengan wajahnya. Bertemu dengan wajahnya hanya yang halus saja. Karena hati-hati ya. Mana buku satu ada buku kan? Buku satu aja. Yang ini. Gitu. Karena hati-hati kita, ya. Kalau kita tidak punya yang namanya maha halus, kita pasti terjebak dengan wahdatul wujud atau Nur Muhammad atau the source atau apapun namanya, atau apa emanasi dan sebagainya. Kenapa? Ini disebut zahir, di sebaliknya apa? Batin. Paham ya? Ini zahir, ini batin. Kalau dia wahdatul wujud, zahirnya ciptaan, batinnya siapa? Allah. Sudah, titik di situ. Pasti begitu dia. Maka untuk mencari Allah, maka saya cukup mencari di dalam diri saya. Karena di dalam diri saya inilah Allah. Maka kalau ingin sholat, ya sholatlah kalau dalam Muhammad, sholatlah engkau seperti
seperti engkau melihat aku, kata Rasulullah, ya kan? Bagaimana melihat Rasulullah? Rasulullah kan sudah tidak ada. Maka lihatlah dirimu, karena dirimu itulah kenyataan dari Muhammad, kayak gitu kan? Jadi begitu dia. Tapi Muhammad itu sendiri adalah nur Allah. Kembali lagi, jadi tetap saja di sini ciptaan, di sini akhirnya Allah. Nah, kalau kita tidak, Allah tetap wujud yang transenden. Transenden itu apa? Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diumpamakan, maha. Tidak bisa dipersepsikan juga. Tetapi dia mencipta. Dari mana dia mencipta? Itu sudah diterangkan kemarin. Hanya dari maha halus dirinya dia mencipta. Ya, maka hubungan antara ciptaan dengan dirinya itu lewat maha halus ini. Jadi ini ciptaan, ini maha halus. Ya, kalau kita seperti melihat batu gunung es di sebuah teluk. Di sebuah teluk gunung es itu orang melihat hanya gunung es saja, ciptaan. Kalau kita sudah tidak melihat gunung es. Gunung es itu hakikatnya adalah air. Air pun nggak seluruh lautan, hanya air yang ada di teluk itu saja yang kita ketahui cukup. Air teluk sudah selesai. Itulah halus. Kita tidak perlu melihat laut sampai mana laut yang besar. Nggak perlu, nggak kuat kita melihat laut itu sudah. Itu dia. Jadi tidak kering gitu. Hubungan kita dengan Allah itu nggak kering. Kalau kering itu ini, di sini saya, di sana Allah, itu kering namanya. Maka nggak ada kesannya sama sekali kita dengan Allah itu. Ya, kalau ada di mulut terlalu intim dengan Allah itu, maka saya Allah terlalu intim. Kalau kita wajar-wajar saja, ya hanya mahalus dirinya kita ya. Cukup melihat yang mahalus dirinya itu sudah Allah. Maka Nabi kan semua syahadah. Maka kalau kita baru sampai di situ, ya sholat di situ, nggak ada masalah sudah. Ya, sudah selesai kita, sudah berjumpa dengan apa yang kita cari. Nah, kalau di sini ciptaan, di sini Allah, maka saya mencarinya di mana? Saya mencarinya harus saya musnahkan diri saya matikan diri saya, kan gitu caranya. Mati sebelum mati, susah Pak. Mati sebelum mati gimana gitu? Maka masuk ke dalam dengan usaha, masuk ke dalam atau lari ke atas mencari. Nah, maka disebut dengan mi'raj. Mi'raj ini nggak main-main Pak. Lama mencarinya dulu. Mencarinya dulu berapa tahun gitu kan? Karena keliru memaknai bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'raj orang beriman, sholat itu. Orang disuruh sholat, disuruh mi'raj. Mi'raj itu adalah mengembalikan semua permasalahan saya. Kembalikan kembalikan semua. Itu namanya mengembalikan Pak. Bukan kembali naik ke sana mengejar Allah gitu kan, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sanggup. Kalau Rasulullah ada mi'raj cuma sekali kok. Yang kayak ini mana sholat beliau kan? Sholat beliau, karena sholat beliau ya sudah ini bisa. Salah gitu. Nah, mi'raj beliau itu untuk memberitahu kita ini loh susunan lahul mahfuz ini. Mengetahui susunannya kita. Ya, gitu. Ya. Nah, itu mukasyaffah. Enggak ada yang aneh-aneh mukasyaffah itu. Ya. Setelah ini jadi, ya. Biasanya mukasyaffah ini memunculkan biasanya memunculkan sebuah fenomena. Ada fenomenanya.
Ada fenomenanya, seperti orang yang baru bertemu dengan yang di lingkungan selama ini gitu ya. Kan ada bekasnya gitu kan. Waduh, saya sudah lama tidak bertemu. Itu fenomena namanya. Tapi nggak ada masalah fenomena itu. Karena hasil dari apa? Hasil dari ketemu kembali apa yang kita rindukan. Itu dia. Ya. Nah, setelah mukasyafah ini, ya, baru kita dilatih dengan zikrullah. Apa gunanya zikrullah itu? Ya, coba masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini gunanya zikrullah. Pertama, minda kita, hati kita kotor atau banyak sampah, dan kita ingin membersihkan ini. Maka pembersihan pertama itu adalah dengan mukasyafah tadi. Nafi isbat, nafi. Maka tidak ada lupa, tidak ada umpama. Masuk di sini holistik ya. Paham ya? Tapi adanya di mana? Di dalam kepala ini. Ya, kita tahu bahwa di dalam kepala ini godaannya masih banyak, karena memori juga ada di sini. Ya, memori ada di sini juga. Lalu musyahadah. Musyahadah itu adalah ihsannya bukan dengan mata hati lagi, tapi ihsannya dengan jiwa. Jiwa maksudnya apa? Ada apa jiwa itu? Ada roh, dengan hati. Ya. Nah, mukasyafah ini dengan mata hati, ya, kalau jiwa itu disebut musyahadah. Bedanya di situ. Ya, musyahadah. Syaratnya apa? Dia naik ke atas di sini. Jadi kalau kita lihat ada dua ruangan di sini. Nah, ada ruangan di sini untuk mukasyafah di dalam kepala. Musyahadah itu di atas kepala. Ruangan itu ada di sini. Karena ruangan berarti ada pembentukannya kan? Bagaimana membentuk ruangannya ini? Ini dia tadi yang kita latih tadi. Ingat kepada Allah. Itulah ruangannya, sudah bersih belum ruangannya? Ya, bersih ruangannya. Ya, lama-lama ruangannya itu menjadi alam sakinah. Alam sakinah itu ruh yang ada di bawah ini tiba-tiba naik dia ke atas. Tiba-tiba naik ke atas di sini, ruh naik di sini. Ukurannya mikro. Ya, ukurannya mikro. Dia naik ke atas sini, maka di sini kita melihat. Tadi kita di sini melihat, kita mau naikkan ini supaya dia melihatnya itu menjadi menjadi lebih permanen gitu kan? Naik di sini, sini ya. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh orang-orang lain seperti itu juga. Ingin naik juga sebenarnya, tapi naik mereka mulai di sini. Naik sini. Naik sini, 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 naik sini. Kalau kita cukup sejengkal naiknya, naik sejengkal, kan sudah selesai. Karena dia sudah keadaannya sudah tiada lupa, tiada lupa, mau naik kemana lagi? Kalau naik lagi ke sana, artinya masuk ke lamunan, betul kan? Lamun lagi. Kalau sudah naik ke lamunan, munculnya lamunan. Pasti muncul lamunan. Nah, disinilah juga orang nanti melakukan. Saya dulu belajar past life regression juga seperti ini. Past life naik, bayangkan kamu umur 20 tahun, kemudian umur 5 tahun sebelum kamu lahir. Bayangkan, nah, itu membayangkannya di situ, tetap di situ dia. Maka bayangkan kamu sebelum lahir. Nah, ini lebih berbahaya lagi tuh.
Ya kan? Karena past life. Bayangkan lagi sebelum, ternyata saya Templar. Templar tahu kan? Satria. Oh saya muncul lagi di situ. Maka saya adalah reinkarnasi dari Templar. Nah, di situ lahir paham reinkarnasi. Bahayanya ini. Kalau kita enggak sampai di sini, udah diam. Ada orang yang past life, maka dia dulu merasa seorang anak yang dianiaya oleh ibunya, matanya ditusuk oleh ibunya. Maka kehidupan penderitaan sekarang karma dari yang belum tuntas waktu itu. Itu akhirnya karma. Bahayanya di situ. Itu kalau kita tidak ingat Allah atau apa? Nabi Isbat ingat Allah, bikin ruangan di sini. Nah nanti naik ke atas itu bagaimana? Ini yang akan saya terangkan sedikit. Ya, paham ya kondisinya di sini. Ini yang dituju. Ini adalah bagaimana dia membinanya, zikrullah tadi. Ya, terima kasih. Ini sudah tadi, kembali lagi aja. Lanjut dulu. Bukan yang itu. Lanjut. Lihat larinya di sana juga ya. Kita ke sini. Zikrullah. Zikrullah itu kita berbicara tentang keadaan hati. Bagaimana keadaan hati, apa natijahnya. Nah, kita ke sini, ke sini. Ini. Terus ya. Ini dia. Kita bermain di sini selama beberapa waktu. Zikrullah, ya. Apa yang disebut dengan hati yang sehat? Hati yang sehat, bagaimana sih? Hati yang sehat itu adalah fondasi sebelum kita bicara zikrullah yang menetap. Hati yang sehat itu hati yang menerima, bisa menerima pelajaran, ya, mampu memahami, mampu menerima, mampu menganalisa, mampu menyimpulkan. Ya, fitrahnya di situ saja sudah. Jadi zikrullah ini paling mudah diterima oleh akal. Ya. Kalau nggak sehat, nggak bisa terima dari nggak bisa terima. Ya, kemudian kenapa disebut hati bukan sekedar otak? Karena yang bekerja di sini bukan sekedar logika, tapi akal, batin yang terbuka, kesadaran yang tidak membangkang. Banyak orang yang otaknya cerdas, ilmunya tinggi, tapi hatinya tidak sehat. Tandanya dia tidak mau menerima kebenaran, defensif, sibuk membela diri, dan ilmunya menjadi alam atau egonya sendiri. Itu tanda-tanda hati yang sakit. Terima kasih. Kita lihat natijahnya apa? Natijahnya ini A. Ya. Natijah hati yang sehat. Itu ringan ya, untuk mendengarkan penjelasan, tidak langsung menolak. Itu hati yang sudah sehat. Kalau menolak, nggak sehat hati-hati. Ya. Kalau kita belajar tidak merasa terancam, artinya apa? Setiap pelajaran itu kita terima sudah. Masalah nanti kita bisa pakai atau tidak itu masalah lain sudah. Terima dulu semua. Terus tidak tersinggung kalau dikoreksi. Ya kalau salah nanti ini gimana nggak begitu, nggak tersinggung kita. Itu tandanya hatinya sehat. Kemudian menemukan kebenaran, siap untuk memperbaiki diri saat dikoreksi orang. Itu ciri-cirinya. Ya, dia berkata, oh saya salah, saya paham sekarang, saya paham, itu sehat. Artinya tidak memberontak. Ya, kemudian sebelum
itulah menetap, biasanya yang menghalangi bukan setan, tapi kesombongan intelektual kita. Gak bisa terima, karena merasa saya bisa lebih dari itu. Ya, kemudian fanatisme metodenya begini, kenapa saya harus lupa? Dan kalau masih ada yang mengalami seperti itu, ya siap-siap, gak dapat. Ya, ketagihan rasa dan pengalaman. Kalau tidak merasakan, berarti berarti nggak benar ini, karena saya sudah mulai dari fenomena tadi. Kalau tidak, berarti salah ini. Itu tandanya hati yang gak sehat. Ya. Kemudian ego spiritualnya muncul. Ya. Karena spiritual ini egonya paling halus, tak paling kuat. Gue banget, gue banget. Ya. Nah, ilmu tidak masuk, marifat tidak bisa ditanam. Ini dia kesehatannya. Ya. Hubungan hati saya dengan marifatullah bukan rasa, tapi pemahaman yang lurus dan tepat. Itu marifatullah. Rasa itu mengikuti. Hati-hati. Kalau orang ingin berzikir untuk marifatullah, masuk ke mereka. Sudah selesai itu, sudah tidak ada masalah. Kita bukan dari situ. Kita marifatullah untuk berzikir, kan gitu. Kembali, ya. Mampu menerima konsep laisa kamus di syai'un, ini nggak ada yang nggak bisa ya. Tidak memaksa Allah untuk masuk ke bayangan. Ini membayangkan maksudnya gimana Allah ini zikrullah disuruh ingat Allah yang dilakukan membayangkan, nggak akan jadi aja. Bayang ya, tidak membayangkan. Kemudian marifatullah pertama kali hadir sebagai pemahaman, bukan sebagai pengalaman batin. Ini yang perlu dipahami betul. Dia hanya sebagai pembuka ilmu, maka disebut ilmu marifatullah. Ya. Nah, kalau hati belum sehat, nanti zikir menjadi tekniknya, teknik zikir. Ya, teknik zikir ala TSI. Gak ada teknik zikir, kita gak ada. Ingat Allah. Bukan teknik biasa. Ya. Kalau teknik itu ada baca sekian 100 kali, 1000 kali, udah baca itu teknik. Harus lidahnya dilipat, teman-teman, ini nggak ada. Ya. Nah, kalau hati sehat, zikir bisa menjadi sederhana, ringan dan tidak ribet di batin kita. Tadi kita coba ribet nggak di batin kita? Ribet nggak di sini? Ribet nggak di sini? Enggak kan? Nah, itu namanya hati Bapak masih sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, sehat hati saya adalah hati yang mampu memahami kebenaran, bukan mempertahankan kebiasaan, Yang mampu belajar, menganalisa dan menyimpulkan tanpa terasa terancam. Kan ada orang kalau zikirnya dikoreksi, dia merasa terancam, hilang ini eksistensi dirinya gitu. Itu yang ya, tanpa hati yang sehat, hati bersih tidak mungkin, hati terjaga hanya ilusi, hati bercahaya hanya ini teori politiknya. Ya. Sekarang masuk ke sini mengasih, kita masuk ke hati yang bersih. Hati yang bersih, ibadah menjadi ringan karena kenal dan sudah ingat kepada Allah. Ini hati yang kotor, hati yang bersih, ingat kepada Allah. Karena bedanya di sini saja. Kotor bersih. Kenapa bersih? Karena sudah hilang kepada Allah. Ya. Bukan kosong hati, tapi dari dosa karena takut, tetapi hati itu sudah diisikan dengan ingatan kepada Allah. Karena sudah kenal, kita sudah ingat, dan ingatan itu ibadah mengalir dia dengan mudah. Ini baru bersih, Pak. Baru bersih hati kita sehingga kita dalam sholat itu mulai bisa khusyuk sholat kita. Sholat khusyuk itu syaratnya bersih saja hati kok, bersih, gak dikotori dengan berbagai macam ingatan kepada dunia. Kenapa ibadah menjadi ringan? Karena ibadahnya bukan karena takut dosa, karena takut neraka bukan, karena tekanan moral bukan, karena kebiasaan manusia bukan juga, tetapi karena
kita sudah ingat, kenal kepada Allah. Karena kita sudah rindu arah pulang. Tidak ada paksaan lagi. Itu dia. Itu hati yang sudah bersih. Ya. Kemudian tidak takut dosa, ini kita tinggalkan saja ya. Kenapa hati jadi bersih? Karena zikrullah mulai menetap. Ini dia. Kalau sudah menetap zikrullah itu, hati itu otomatis akan bersih. Gak usah bersih-bersih lagi. Gak usah bersih. Makanya kalau berwudu saya akan bersihkan. Kalau saya bersih-bersihkan, membersihkan tangan, tubuh dan sebagainya lagi, bersih. Yang dibersihkan adalah ini, ya. Kemudian dominasi memori dunia di pusat kesadaran itu mulai hilang dominasinya. Ya, dominasi ingatan kita kepada Allah, maka dia bersih. Mesin, kita lihat natijahnya. Natijahnya B. Natijahnya sholat tidak lagi terasa beban. Ya, MST atau doa, ya sudah. Gak aneh, gak gengsi kita tiba-tiba doa. Ya, pokoknya ibadah itu ringan, ya, tidak dipaksa tersentuh dengan ayat Al-Quran. Ya, kemudian kalau lalai cepat sadar, itu namanya hati sudah terjaga. Ya, kemudian hati yang bersih tidak lagi banyak amal, tapi ingat yang lurus dan konsisten, istiqomah. Ingat lagi saya tadi gitu. Kalau ibu-ibu di kampung saya di ujung ini, ujung apa? Keranjang jalan ini. Keranjangnya di sini, tapi dia jalan ini. Bisa jalan dia. Seperti itu. Ingatan kita kepada Allah. Ya. Jadi hati yang bersih membuat ibadah tidak berat. Karena ibadah tidak lagi didorong oleh ini sudah nanti kalau masalah. Salah berarti. Terus mau. Kemudian hati terjaga. Ini yang paling penting. Hati terjaga, seakan-akan apa? Hati kita itu di sini terus. Ingatan kita kepada Allah di sini terus terjaga. Ya. Maka seakan-akan mata kita ini ke atas terus ini. Ada seperti ada garis di sini. Misalnya nggak turun hati kita di sini, nggak turun dia ke bawah. Itu hati terjaga. Ya. Ciri-cirinya apa? Gak ngantukan. Biasanya orang kalau tutup mata kan ngantukan kan, tiba-tiba turun aja. Kalau ini enggak, walaupun tutup mata 1 jam tetap di sini. Begini pun enggak tetap kekeh istilahnya orang Sunda ya. Kokoh. Itu terjaga. Tidak ngatuan dia, ya. Hati terjaga bukan berarti tidak pernah tidur, melainkan kesadaran batin tidak ikut tenggelam kita tubuh beristirahat. Tubuhnya istirahat, kata Rasulullah gimana? Tapi mataku tidur, hatiku tidak. Itu keadaan yang selalu dialami oleh Rasulullah. Nah, kita disebut itu hati terjaga, jaga terus. Ruh mengecil, ya, mungkin saja kita istirahat tertidur, nggak ada aktivitas lagi, tapi hatinya di sini terus terjaga. Malah kadang-kadang ruhnya naik ke atas. Nah itu yang enak itu kalau ruh sudah naik ke atas, bawah sudah tidak kerasa. Ya, fungsi dasar sampai 6 hari 1 minggu, kecuali kalau dari musafir. Ya. Mungkin 1 puasa Senin Kamis masih bisa
Kemudian Senin sampai Kamis mulai, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Nah, itu lama-lama menjadi biasa. Orang melihatnya aneh. Dulu, terus makanya itu, enggak, saya lagi puasa. Puasa apa? Nabi Daud ya? Ya, aja. Karena gitu. Nah, ini yang puasa sunnah itu jadi mudah, jadi ringan insya Allah. Ya, kenapa hati sudah terjaga? Gak ada lagi yang dipikirkan, gak ada lagi yang masuk ke sini. Makan aja gak itu, gak siang-siang itu gak ingin gitu. Ya. Tapi badan tetap gak kurus, biasa. Kalau berpuasa badan tetap gak kurus, gak ada masalah. Istiqomah yang nampak berat tapi terasa ringan. Bagi inilah ciri paling jujur dari hati yang terjaga. Bagi orang lain berat, bagi dirinya biasa saja. Karena yang lain melihat amal, sementara dia menjalani keadaan batin. Perbedaannya di sini. Hati yang terjaga adalah hati yang tidak ikut tidur ketika jasad beristirahat, kesadaran bertambah. Ya, hati yang percaya langsung aja mesej, udah dia percaya. Hati yang percaya yaitu hati yang terang dalam memahami, lapang menerima ilham yang baik. Inilah yang dibutuhkan nanti untuk para pengajar. Pengajar nanti di sini akan menerima ilham. Insya Allah diterima ilham apa yang kita butuhkan. Saya waktu disuruh syarahan pertama oleh Pak Ustadz bingung juga. Ustadz gimana nih? Bingung saya sampai dengan KII juga gitu dia bingung. Tapi nanti insya Allah diberi. Dan ternyata memang kalau kita sudah diberi tugas, insya Allah akan dibantu. Ya itu. Nah, dari ini ada ayat tadi kan. Nah, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan kalau kita terus nanti ingatan kepada Allah, nanti cahaya itu memang seperti ada kelihatan di atas yang menyilaukan. Nah seperti apa? Saya nggak akan terangkan ke kamu nanti mau cari-cari itu, gitu. Nah, nggak boleh. Ya. Hati percaya bukan hati yang melihat hal gaib walaupun terkadang bisa. Ya, bukan pula hati yang sibuk dengan pengalaman batin. Yaitu hati yang tercerahkan karena kesadarannya sehingga mampu melihat dengan jelas perkara yang bagi orang awam masih samar-samar. Ini disebut dengan firasatnya muncul. Ya. Nah, ada materi ini materi firasat ada ya kan? Dan itu biasanya setiap ilham itu muncul saat waktu-waktu yang premium. Waktu premium itu apa? Habis tahajud, waktu premium betul. Ya. Apa yang terlihat jelas? Yang terlihat jelas adalah mana yang hebat, mana yang bungkus, mana yang pokok, mana yang cabang, mana yang bawa ke Allah, mana yang mengalihkan ke Allah. Ini kelihatan. Ya. Orang yang hatinya percaya tidak mungkin bingung oleh isu, tidak mudah terprovokasi, cepat menangkap marah di balik peristiwa. Ini sebut kepekaan muncul. Kepekaan firasat ada. Dan bukan kepintaran logika, tapi ketajaman batin yang jernih. Itu dia hati yang sudah percaya. Nah, sekarang D. Natijahnya apa? Hikmah mudah masuk, ilham baik mudah diterima, bisikan buruk mudah dikendalikan. Ya, ilham itu bukan suara, bukan gambar, bisa juga gambar, bisa juga, dan bukan perintah-perintah aneh. Ya, tapi dia seperti benih yang muncul yang berkembang. Ada benih ide, kemudian berkembang menjadi sebuah pemahaman. Itu dia bedanya di situ. Kalau yang lain itu berkembangan ke sini, tak fokus. Itu bukan. Ya, pemahaman yang lurus dan menenangkan datang tanpa ganggu. Gak ganggu datangnya itu mah. Enggak.
dengarkan dulu. Beliau mencari ayat-ayatnya. Ya. Tadabbur, diurah tadabbur Al-Quran. Ini bisa muncul. Ya. Yang tidak menjadi tandanya pamer karamah. Muncul nanti karamah, nanti kita lihat yang di bagian sini ada karamahnya, ada mengejar penglihatan, sibuk pengalaman, merasa paling tahu, cahaya tertutup kembali oleh itu. Hati yang bercahaya, terang dalam memahami, cepat menangkap ilmu, mudah menerima ilmu baik, semakin bergairah membaca Al-Quran, tadabbur, cahaya bukan dipertontonkan tapi untuk membantu harap. Ya. Nah, ini dia efek samping. Ini efek samping semua. Ya. Ini membina tenaga atau daya. Tadi kemarin semalam Mas Ari bilang, oh saya fokus atau di sini saya dari sakit dari apa namanya vertigo ya. Nah, ini yang kita membina tenaga. Saya dulu waktu belajar pertama yang Pak Ustadz diajarkan ini, saya latih yang seperti itu. Pak Ustadz bilang, ya bismillah, mereka kamu nggak boleh latih power lagi. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Power terus kan selama ini kamu power aja kan? Nggak boleh Pak Ustadz. Nah, saya nggak pakai lagi. Ini saya pakai semua dulu nih. Ini saya pakai. Dan ini saya pakai dulu. Jadi alhamdulillah jadi. Ya kan? Nah, sekarang beliau meminta yang ini yang kita latih. Bina kerohanian saja dan sholat dan ibadah. Itulah kehebatan jiwa. Ini ada, fenomenanya ini ada. Tapi ini yang kita well prepare lah kalian ini. Ya. Nah, untuk ini keluar roh dan perjalanan jiwa, wisata jiwa, syaratnya kuncinya apa? Pikiran atau hati tidak tidur, jasadnya istirahat sehingga rohnya kecil. Kalau roh sudah kecil, bergerak tangan sedikit saja, rohnya menyebar lagi keluar. Tidak bisa. Ya, nah ada tiga teknik, tapi nggak akan kita bahas lah. Ada 3 teknik untuk ini. Ya, nah, nanti kalau ingin belajar itu silahkan. Ya. Nah ini, ya, base camp yang kita sebut base camp itu ini dia, base camp yang tadi. Ingatan pun naik ke sini. Inilah yang menjadi dasar untuk mata ketiga, tasyah ataupun alam sakinah. Jadi base camp itu dia. Jadi hati bercahaya itu ada ininya kan? Ada apa? Ada natijahnya, faedahnya, ada manfaatnya, ada. Tapi itu Pak Ustadz mengatakan yang hanya main-main saja sebagai bonus supaya kalian bertenang hati, supaya kalian apa? Bisa kalau berhadapan dengan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu, kalian tidak minder. Tahu rahasianya. Belum tentu juga bisa. Ya kan? Tahu aja rahasianya. Tapi kalau diberi, saatnya diberi, kita akan diberi. Insya Allah. Itu hati bercahaya. Ya. Bonus. Ya. Nah, nanti silakan dibaca fenomena OBE itu, keterangannya di file saya ada di bawah semua. Baca itu nanti, itu sebagai pengetahuan. Karena kalau diterangkan cukup memakan waktu gitu. Ya. Sekarang kembali dulu Pak Yasin. Nah, kita kembali dulu sebentar. Kembali. Oke. Sekarang yang sudah hati terbalik. Hati terbalik ini khusus sekali. Ya, khusus yang diterangkan oleh Ustaz Hussein sehingga beliau bisa
menerangkan bagaimana proses kematian. Karena ini adalah proses kematian. Bagaimana roh dari hati, dari hati ini naik ke atas dalam ukuran mikro, naik ke atas, naik ke kerongkongan, ya, kerongkongan naik, kemudian naik ke mata, matanya terbuka matanya. Makanya kalau kita zikirullah juga agak menaikkan mata ya. Kalau dia masuk ke belakang, keluar dari depan ini dalam ukuran mikro. Nah, begitulah juga proses waktu kita meninggal. Dan itulah beliau mengatakan proses meninggal itu seperti ini. Dan ini sangat-sangat jarang kita dapatkan. Kecuali kalau Allah ingin menerangkan, kalau dosa ingin menerangkan, ya, dia tugas beliau lain gitu ya. Kalau kita mau diberi ini, ya boleh-boleh saja. Tapi sulit. Karena nanti kita lihat mana yang batas kita, mana yang batas anugerah Allah SWT. Kita lihat nanti. Ya. Ini seperti ini. Nah, beliau menerangkan kalau ruh kita keluar, ya, terbuka mata kita, maka kalau di depan ada terowongan bercahaya, saat itulah kita waktu kita habis lewat saja. Ya, masuk. Tapi kalau hitam dan nggak ada cahaya apa-apa, aman, kita bisa balik lagi. Itu mata ketiga. Ini benar-benar kerohanian ya, kita nggak apa, bukan ilmu, tapi kerohanian itu yang diajarkan kepada kita. Ya. Nah, ini ayatnya, ya, mereka takut pada hari itu ketika hati mereka dan pandangan mereka terbolak-balik itu blok. Ya, hati menyebut tenggorokan menyesak di sini, itu proses mati betul yang diterangkan oleh beliau. Ya, ini nggak usah ya. Tidak kembali. Nah, penjelasannya kerinduan yang melampaui daya tahan ego. Beliau mendapatkan ini saat kerinduan beliau kepada Rasulullah sangat ini sangat rindu ya, sehingga tiba-tiba bergeser keluar. Dan itulah yang beliau sering pernah berbuka mata dengan Hindu. Orang Hindu pun bisa mengalami ini ternyata. Tapi perjuangan mereka beda dengan yang dilakukan oleh Musa. Beda. Ya. Kemudian kesadaran dunia untuk terbalik cerita saja ya. Kesadaran terbalik dari model dunia, arah pandang jiwa tidak lagi keluar, pengalaman sudah keluar dari pusat persepsi. Ini merah dengan sakaratul maut yang saya terangkan tadi. Ada juga sama. Kenapa ini hanya untuk orang yang dipilih? Karena tidak semua jiwa siap kehilangan pusat egonya. Tidak semua jiwa aman melewati kebalikan orientasi ini. Salahnya bisa rusak jiwanya. Maka Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki, menahan dari siapa yang dia lindungi. Karena tidak diberi justru karena cinta dan penjagaannya. Jadi kalau saya dicari-cari, bapak kalau saya nyari pak, yang dari Selayar, dari itu kalau saya nyari, kalau diberi pasti juga pasti dapat. Ya. Tidak dicari, tidak dilatih, tidak diajarkan sebagai pemegang, maka dari watikah pun tidak akan melakukan ini. Karena kita juga tidak melakukannya. Ya, dijadikan sebagai bahan kebanggaan apalagi. Hati terbalik atau apa yang disebutkan terbuka mata ketiga bukan makam, bukan tujuan dan bukan hasil latihan. Yang adalah peristiwa kesadaran yang sangat khusus serupa dengan proses sakaratul maut hanya diberikan Allah kepada jiwa-jiwa tertentu sesuai dengan keadaannya. Dalam jalan zikrullah keselamatan jiwa lebih utama daripada pengalaman apapun. Ya. Jadi sebagai anugerah bukan karunia ya. Ini bukan hasil latihan. Nah ini sudah. Kenapa kadang-kadang disertai hal visioner? Karena Allah ingin menampakkan yang isyarat penting, peringatan, penunjukan, penunjuk untuk menunjuk tugas, ya,
bukan bukan tontonan, bukan apa-apa. Kalau itu dibangga-banggakan. Kalau mendapatkan itu nggak usah dibangga-banggakan, cerita pagi saudara itu yang cerita itu yang kita cerita. Ya. Untuk siapa? Untuk menunjang tugas kepada Allah. Artinya ada amanah, ada tanggung jawab, ada beban pelayanan yang akan dilakukan, disampaikan nanti. Ya, yang wajib jika datang biarkan, jika tidak datang tidak kurang apa-apa, tidak dicari, tidak dipancing, tidak diajarkan sebagai pekerja. Kita pun tidak diajarkan oleh Ustaz. Ya, ukuran kemuliaan tetap tauhid, lurus, akhlak, istiqomah. Makam hati yang ini adalah anugerah ilahi. Jika dimuliakan sesuatu yang visioner itu semata-mata untuk menunjang tugas, bukan tujuan, bukan ukuran dan bukan kebanggaan. Ya, oke, kita sudah hampir di final. Ya, itu yang mata terbalik. Ya, sekarang ke sini. Sudah selesai kita makam-makam hati. Jadi Bapak, kalau tipe hatinya sudah terjaga, sholatnya jadi mudah. Alhamdulillah. Ibadah sunatnya jalan. Kalau tidak, berarti masih di sini. Ya, atau masih di sini hati bersih. Hati bersih saya sudah syukur kita, ya kan? Nah tadi saya ini kembali ke sini, kembali ke sini. Ini ada batas. Inilah urusan kita itu sampai hati terjaga saja sudah. Di sini urusan ilahi. Ya, ini saya sudah hati sehat, hati bersih, hati terjaga. Ini saya terjaga dengan zikrullah. Ini bukan urusan kita. Ya, ini dari sini. Ini adalah zikrullah. Ini sampai di sini kita membentuk basement tadi sampai di sini. Ini urusan Allah. Berjini ila rabbika rabbiyatan datang kepada dipanggil. Ini dipanggil Allah. Ini adalah batas usaha kita. Ya. Nah, kalau sudah naik ke atas, maka ini keadaannya. Melihat jiwa yang melihatkan di atas tanpa lupa, tanpa ruas kosong sunyi, ya. Keadaan di dalam alam sakinah, jiwa dalam ukuran mikro naik ke atas tubuh, jiwa masuk dan duduk di dalam alam yang sangat luas kosong tanpa ada apa-apa, lupa dan apa lain. Keadaannya sangat luas, kosong dan sunyi. Volume mendekati nol, tapi volume tidak sampai ke titik nol. Jadi kalau plak, ya itu berarti kan. Kalau ini enggak, tetap terdengar, tapi enggak nol. Ya, mendekat. Karena hanya ada aku dan Allah. Jadi sudah menghadap, benar menghadap. Tapi di sini menghadapnya. Lalu kalau kita, ini kan kalau kita istirahat, kan duduk ya dalam keadaan istirahat. Bagaimana dalam bekerja? Kalau dalam bekerja, ingatan tetap di sini, ya. Mata hati juga tetap di sini, tapi rohnya menyebar ke bawah. Rohnya sudah menyebar dari bawah, supaya bisa bekerja, berjalan kan? Artinya apa? Roh kita itu memanjang, benar? Roh kita memanjang. Tadinya cuma sampai di sini, sekarang sudah sampai di sini. Roh itu bisa begitu. Jadi jalan, ini jiwa sudah. Kalau tadi ingatan, sekarang jiwanya, rohnya sudah memanjang. Kalau tadi rohnya sampai di sini, rohnya sampai di sini, ingatannya yang naik. Kalau musyahadah, rohnya sudah naik ke atas, sudah memanjang begini. Pertama dia naik dulu ke atas, setelah itu dalam bekerja dia turun ke bawah, membesar, tapi tetap
ininya di sini, apa hati dan ininya di sini. Tapi rohnya sudah memanjang di sini. Nah, jadi jalannya begini. Nah, gitu. Kalau tadi jalannya gini, rohnya di sini. Perbedaannya di situ. Ya. Itu mau isi. Sekarang selesai musyawarah. Sekarang perang. Kita ada perang. Ya. Kita bukan bersembunyi di gua-gua, bersembunyi di bilik rawat, tidak, tapi tidak menyaksikan dengan untuk apa? Untuk berperang. Ini banyak sih perang. Apa perannya? Ya, untuk menjadi manusia yang berperang dengan baik dan bijak. Tasawuf bukan untuk berhenti, tapi untuk bergerak. Ya, perang itu nyata, berkontribusi positif sesuai dengan wilayah dan kapasitas dan anugerah masing-masing. Yang dari dokter, yang jadi pedagang, yang jadi apa, pokoknya semua berkiprah. Untuk apa? Ya, kontribusinya tenaga, harta, waktu, pemikiran, bahkan nyawa jika ditakdirkan. Demi kemajuan peradaban berbasis rahmatan lil alamin. Itu peran kita, ya. Alim itu bukan menghuni buah, bukan menyendiri sambil merasa sudah suci. Pencerahan bukan alasan untuk menjauh dari dunia. Apa arti menjadi suci jika tidak mau dan tidak mau berbagi? Ya, kesucian yang berbuah, orang-orang yang tercerahkan mau berbagi, mau membina, mau mencetak generasi. Tasawuf sejati melahirkan generasi yang lebih baik dan lebih unggul. Ini yang hilang sekarang. Ini yang hilang dengan tasawuf model lama. Ya, karena tasawuf model lama ceritanya masih karamah, masih wali-wali aja kan. Ya, tanggung jawab yang lebih luas. Kehidupan bukan hanya personal, tetapi sosial, global. Nah, ini sudah diterangkan oleh Ustaz Abdul Aziz. Kesadaran fungsi manusia kita sudah berada di sini. Umat manusia berkebutuhan harus tumbuh dan berkembang. Manusia adalah makhluk paling bernilai dan paling mulia di dunia. Kita sudah turun di bumi saudara. Ya, untuk naik ke langit nanti dengan peradaban kosmisnya. Ya. Visi peradaban, miliaran planet, galaksi menanti untuk dijelajahi anak cucu manusia. Bukan tasawuf bukan menuntut masa depan, tapi menyiapkan manusia menyambut masa depannya. Ya, ajakan bangkit, mari berdiri menyambut anugerah ilahi yang luar biasa, berperang sedaya bisa menjaga apa saja di mana saja. Ya, ini masih. Jadi kita lihat rangka jam sebentar. Ke perang dulu. Nah, kesini lagi. Tadi salah pencet. Kesini masih Chris. Ini masih. Nah, sekarang inilah perubahannya. Kita di mana sekarang? Ini sudah lewat. Ini adalah generasi kakek-kakek kita. Sekarang kita di sini. Nanti menuju ke sini. Siapa di sini? Anak cucu kita, bukan kita. Jangan khawatir. Kalau saya nggak pikirin, nanti akan berjalan ke sana. Tapi kita siapkan generasi begitu. Perang. Ya. Ini berjalan, bukan kita yang atur, bukan manusia, bukan. Manusia hanya menjalankan saja. Gak ada kita yang bisa. Ya. Kiprah hari suci. Ini biasanya. Ini kiprahnya. Setelah memahami peran, maka kita berkiprah. Wilayahnya bisa kecil, bisa besar, bisa dekat, bisa jauh, bisa rendah, bisa tinggi kedudukannya. Semuanya diterima sebagai anugerah. Dijalankan dengan tulus, jujur dan luhur, bukan membandingkan dan mencari kabur, bukan juga mengagus.
Nah, ini yang didengungkan oleh Mas, yaitu tugas sebagai makhluk, hamba, khalifah, kemana-mana. Di mana dia? Ini dia. Ada gambarnya. Nah, ini ya sih, lihat. Ini dia. Ya. Dia tersamar dalam kewajaran karena jiwanya tidak lagi menuntut dikenalnya, tapi hidup dijalani sebagai amanah eksistensial, yaitu sebagai hamba, sebagai ciptaan, sebagai hamba, sebagai khalifah amanah. Di mana? Di sini. Di sini dia. Nah, ini. Ya. Nah, disinilah mainan kita nanti. Ya, di sini mainan manusia. Kapan? Kapannya ini mengikuti jalur. Ini sudah saat sekarang. Ini belum. Ya, ini belum. Lihat. Inilah yang sekarang yang kita tunggu. Ini kita tunggu. Ya, para nabi, penerus nabi, para imam mahdi, ya, sampai kapan? Sampai kiamat ini. Disinilah manusia nanti akan menaklukkan rasa lemas. Kita itu satu titik di sini aja, Pak. Kita itu hanya satu titik di sini nih, satu titik di sini. Nanti generasi berikutnya yang akan menjalankan ini. Inilah yang disebut dengan sebuah sandiwara dia yang akan berjalan 5,4 miliar tahun seperti bisa diserahkan kemarin. Jadi kita hanya bahagia saja dari miliaran tahun tadi. Nah, inilah peradaban yang diinginkan Allah seperti ini. Bukan sederhana, ya. Tasawuf tersebut tidak mengajak manusia naik ke langit, tapi mengajak manusia berdiri tegak di bumi dengan hati yang hadap kepada Allah. Itu kesimpulan terakhirnya, ya. Sehingga selesailah ini dikasih. Bangunan tasawuf dalam nabi-nabi bagian sufistiknya. Paling atas saya sih, paling atas, paling atas.